Bu Risma. Kita tahu Ibu Tri Risma hari ini adalah seorang perempuan yang energik dan juga pekerja keras. Dia juga dikenal sebagai pemimpin yang detail. Seorang pemimpin yang sangat perhatian dan teliti pada detail-detail dari pekerjaan. Selain itu, Ibu Risma pastinya adalah pemimpin yang benar-benar merakyat serta apa adanya. Dia tidak suka dan tidak pernah melakukan pencitraan. Untuk rakyat dan kesejahteraan rakyatlah Ibu Risma selama ini berjuang dan mengabdikan diri. Makanya dalam kampanye Pilkada Jawa Timur sekarang ini, kita bisa melihat semua sifat dan kelebihan dari Ibu Risma itu. Dia tampil apa adanya, nggak perlu dibuat-buat dan penuh dengan spontanitas. Tanpa lelah, Ibu Risma berkeliling Jawa Timur, sebuah wilayah seluas 48.000 km persegi, sebuah wilayah seluas negeri Belanda dan berpenduduk lebih dari 40 juta jiwa. Ibu Risma terus berkeliling ke 29 kabupaten dan 9 kota yang tersebar di seluruh provinsi ini. Lalu, apa yang ditawarkan oleh Ibu Risma waktu berkeliling dan bertemu warga Jawa Timur? Apa yang ditawarkan Ibu Risma waktu bertemu para petani? Waktu bertemu para nelayan? Waktu bertemu anak-anak muda? Waktu bertemu para pedagang kecil? Apa yang membuatnya jadi lebih menarik di mata warga dibandingkan dengan calon gubernur lainnya, terutama calon gubernur petahana Ibu Khofifah Indar Parawansa? Memang ada yang sangat menarik dari ajang-ajang bertemu masyarakat yang telah dilakoni oleh Ibu Risma. Menariknya, Ibu Risma tampaknya nggak terlalu suka pidato yang berretorika. Dia lebih merupakan pemimpin yang praktis dan otaknya selalu berputar buat mencari solusi-solusi inovatif yang bisa membantu masyarakat, yang bisa meringankan beban warga, yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itulah sejatinya sosok Ibu Risma dan kita bakal intip sedikit kegiatan kampanyenya sesudah yang satu ini. Jangan lupa like dan subscribe 2045 TV. Di Kabupaten Trenggalek, Ibu Risma ditemani oleh Gus Ipin, ditemani oleh Muhammad Nur Arifin, calon Bupati Petahana di kabupaten tersebut. Di sana Ibu Risma dan Gus Ipin diantaranya bertemu dengan para petani di desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari. Di desa tersebut, Ibu Risma memperdalam sebuah solusi inovatif buat meningkatkan panen dan juga meningkatkan kesejahteraan para petani dan keluarga mereka. Di Kabupaten Trenggalek, di bawah kepemimpinan Gus Ipin, para petani dikenalkan pada metode pertanian geomembran. Ini teknologi yang sederhana, mudah diimplementasikan, tapi sangat bermanfaat. Jadi di desa-desa itu, lahan-lahan pertanian digali sekitar 60 cm dan kemudian dilapisi dengan semacam plastik yang kedap air. Di atas plastik itu kemudian diuruk tanah lagi sehingga lahan kembali ke keadaan semula. Nah, dengan adanya membran yang kedap air ini di bawah tanah, maka kandungan air di lahan dan juga kandungan pupuk semuanya jadi terjaga. Lahan bisa tetap basah walaupun tak diairi dalam kurun waktu yang cukup lama. Metode pertanian geomembran sangat membantu para petani di wilayah-wilayah kering seperti Trenggalek, di mana curah hujannya tergolong minim. Selain kandungan air bisa terjaga, metode ini juga membuat kandungan pupuk ikut terjaga. Makanya, metode pertanian ini juga hemat pupuk. Berkat teknologi inovatif ini, para petani di Trenggalek bisa panen lebih sering dan juga lebih banyak. Mereka jadi semakin produktif dan kesejahteraan keluarga pun ikut meningkat. Solusi inovatif buat meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil seperti ini sangat disukai sama Ibu Risma. Makanya, dia berniat menerapkan metode pertanian geomembran ini ke daerah-daerah lain di Jawa Timur bila dia terpilih menjadi gubernur. Sementara itu, sewaktu berada di Madiun ditemani sama calon Bupati Indah Raya Ayumiko Saputri, yang sebelumnya adalah wakil wali kota Madiun, Ibu Risma sempat menemui para pedagang kaki lima yang banyak berjualan di lapangan Bulun. Kepada para pedagang, Ibu Risma berjanji kalau terpilih menjadi gubernur, dia akan melakukan penataan tempat berjualan sehingga mereka bisa naik kelas dan memperoleh pendapatan yang lebih besar.
Selain menyediakan lahan milik Pemda untuk dimanfaatkan oleh para PKL, Ibu Risma berencana untuk memberikan dukungan pelatihan dan juga pendanaan. Soal memberdayakan PKL dan usaha mikro dan kecil, Ibu Risma memang punya segudang pengalaman sewaktu menjabat sebagai wali kota Surabaya. Program yang dirintisnya sejak tahun 2010, sejak 14 tahun lalu, yakni Pahlawan Ekonomi, masih berjalan sampai sekarang. Program tersebut sangat membantu UMK-UMK di Surabaya buat tumbuh dan beradaptasi dengan dinamika ekonomi yang terus berubah. Pahlawan Ekonomi berhasil membantu hingga ribuan UMK naik kelas dan menjadi lebih kompetitif. Lewat program ini, lebih dari 40.000 keluarga bisa terbebas dari kemiskinan dan nggak lagi menggantungkan diri sama bansos. Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Lewat interaksi langsung dengan masyarakat seperti itulah, lewat interaksi dengan para petani, para ibu, para pedagang kecil, dan sebagainya, mendengar masalah-masalah mereka, dan mencari solusi-solusi sederhana, inovatif, dan implementatif buat membantu mereka. Dengan cara inilah, Ibu Risma terus berkeliling Jawa Timur buat meyakinkan masyarakat bahwa perubahan dan perbaikan nasib itu mungkin. Lewat pemahaman pada detail-detail masalah di lapangan itulah, lewat pemahaman pada detail-detail masalah di masyarakat itulah, Ibu Risma terus meraup dukungan dari warga Jawa Timur. Sekarang, waktu buat kampanye tinggal kurang lebih 1 bulan lagi. Semoga saja kita sama-sama berdoa dan ikut berjuang. Semoga saja dukungan warga Jatim buat Ibu Risma terus meningkat. Dan warga Jawa Timur mendapatkan pemimpin yang benar-benar peduli sama nasib mereka dan mau bekerja ekstra keras buat mensejahterakan mereka. Dan yang penting nih, kita harus ingat, Ibu Risma adalah pemimpin yang dikenal amanah dan bisa tetap hidup sederhana, walaupun sudah malang melintang memegang berbagai jabatan penting. Keluarganya juga nggak neko-neko. Ibu Risma jauh dari kasus dan dugaan korupsi. Jadi, jelaskan siapa yang harus dipilih oleh warga Jawa Timur?